Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Saptini. Saya seorang mahasiswa ingin bertanya mengenai bagaimana cara mendidik anak agar amanah. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, amanah tentu itu adalah salah satu sifat dari Rasulullah SAW. Tentu kalau kita punya anak yang amanah, wah, itu sudah kebanggaan pemirsa. Jadi apapun anak kita kelak kalau amanah, keren. Jadi jenderal yang amanah, keren. Jadi pengusaha yang amanah, keren. Jadi pejabat yang amanah, keren. Nah, makanya pemirsa tadi ada pertanyaan dari Teh Titin. Bagaimana caranya mendidik agar anak itu amanah? Nah, amanah itu kan salah satu sifat Rasul pemirsa. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena jujur. Mau bagaimana bisa dipercaya kalau nggak jujur? Pertanyaannya, mau bagaimana bisa jujur kita punya anak kalau kita mengajarkan ketidakjujuran? Makanya menanamkan pendidikan kepada anak harus jujur. Kan ada orang tua yang nggak nyadar gitu kan, tahu-tahu itu padahal pendidikan buat anaknya yang salah. Neng, nanti kalau ada orang yang datang ke sini, itu orang mau nagih, bilang mama lagi nggak ada. Itu pendidikan nggak benar itu. Itu mendidik anak untuk tidak jujur. Kadang-kadang orang tua nggak mau ribet, misalnya malam-malam pemirsa, anaknya nangis. Nah, mau apa? Mau pipis. Pagi-paginya orang tuanya bilang begini, nak, nanti kita mau ke undangan. Kalau mau pipis, jangan bilang mau pipis, gengsi. Malu mama. Bilangnya nanti malam itu, kalau misalnya Neng mau pipis ya, kalau misalnya mau pipis, bilangnya itu mau nyanyi gitu. Kan lebih elit kalau sebut mau nyanyi. Baik, kata anaknya. Berangkat ke undangan. Di undangan anaknya bilang, "Ma, mau nyanyi." Oh, ngerti ibunya. Pergi ke toilet, pipis. Pas suatu ketika si anaknya itu dibawa oleh neneknya ke rumahnya. Nginep tidur di rumahnya neneknya. Malam-malam si anaknya bilang begini, pas neneknya lagi tidur, "Nenek, aku mau nyanyi, nenek. Nenek, aku mau nyanyi." Kata si nenek, "Wah, kalau nyanyi jam segini mah orang lagi pada tidur, nanti mengganggu. Di kuping nenek aja." Pipis akhirnya anaknya di kuping neneknya. Akibat apa itu? Akibat pendidikan yang salah pemirsa. Makanya mau bagaimana kita bisa melahirkan anak yang jujur, anak yang amanah, anak yang bisa dipercaya. Kalau di rumah sendiri selaku basic pendidikan yang utama itu adalah rumah. Kalau di rumah tidak pernah diajarkan kejujuran terhadap anak. Jadi jangan heran kalau misalnya kita melihat, menyaksikan seperti tayangan tadi, anak bolos sekolah. Padahal tentu kan orang tua, siapapun orang tuanya pasti menginginkan anaknya itu lulus, sukses, nilainya bagus gitu kan. Kedepannya jadi orang besar. Tapi kalau awalnya sudah salah karena hasil pendidikan yang salah, ya jelas hasilnya juga akan salah. Makanya ini kejujuran. Jadi untuk melahirkan anak yang amanah, untuk melahirkan anak yang dapat dipercaya, itu berangkat dari lingkungan keluarga yang jujur. Bapaknya jujur, mamahnya jujur. Bapaknya mengajarkan kejujuran, mamahnya mengajarkan kejujuran, kakak-kakaknya mengajarkan kejujuran. Sehingga semua di lingkungan keluarga itu jujur semua. Pasti anaknya nanti akan lahir generasi yang jujur. Tapi kalau misalnya ibunya tukang bohong, bapaknya tukang bohong, kakaknya tukang bohong, ini ke bawahnya itu jelas itu. Pasti adik-adiknya itu tukang bohong semua, tukang tipu semua. Makanya jangan menyalahkan anak sekarang kalau misalnya anak disuruh ke sekolah malah bolos. Anak disuruh ngasihin SPP malah disikat. Anak disuruh belajar pergi ke sekolah, ternyata main di tempat game dan lain sebagainya. Itu harus introspeksi. Harus
introspeksi. Kemudian yang kedua, si anak itu harus tetap kita doakan supaya dia menjadi anak yang soleh. Sebab amanah itu adalah bentuk dari kesolehan. Nabi Ibrahim itu doanya nggak banyak untuk anaknya. Beliau cuma berdoa, Robbi habli minas solihin. Begitu. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak berdoa yang begini, ya Allah jadikan anakku seorang raja. Enggak. Ya Allah jadikan anakku seorang pengusaha. Enggak. Ya Allah jadikan anakku seorang jenderal. Enggak. Tapi jadikan anakku anak yang soleh. Mau jadi jenderal, tentu jenderal yang soleh. Mau jadi pengusaha, tentu pengusaha yang soleh. Mau jadi pejabat, tentu pejabat yang soleh. Mau jadi pebisnis, tentu pebisnis yang soleh. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, tentu harus dilandasi oleh sebuah kesolehan. Itu pemirsa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita menghadapi situasi anak kita membangkang? Kita akan bahas itu nanti pemirsa, tentu setelah yang satu ini. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, kedua orang tuanya atau mewakili lingkungan mungkin dapat menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.